Selamat datang kembali di materi atau kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada bab tentang performance appraisal atau penilaian kinerja, khususnya yang berbasis IT. Performance appraisal ini merupakan salah satu siklus di dalam MSDM. Kita kenalan dulu dengan kenapa kok kinerja atau performance itu harus dievaluasi. Yang pertama karena nanti akan berhubungan dengan compensation atau kompensasi. Jadi nanti akan ada bab khusus tentang compensation. Di dalam compensation nanti ada raises, kenaikan, merit pay, ya, penghargaan tunjangan, dan juga bonus. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang kompensasi ini. Kemudian juga ada keputusan SDM untuk tiap personil decision. Entah itu untuk kepentingan promosi atau demosi, diangkat atau diturunkan, transfer atau mutasi, atau dismissal, diberhentikan. Entah itu untuk PHK, diberhentikan dengan tidak hormat, atau pensiun secara natural, alamiah. Apakah usia 60 beliau ini layak dipensiun atau diperpanjang itu misalnya. Kemudian juga untuk training ini nanti juga ada pembahasan sendiri atau Anda bisa cek di playlist ya tentang e-training. Nah, yang terakhir biasanya untuk teman-teman mahasiswa yaitu untuk kepentingan riset. Sumber dari penilaian kinerja itu ada banyak. Ini nanti yang juga akan menentukan metode di dalam penilaian kinerja atau performance appraisal. Ada yang paling umum itu adalah menggunakan supervisor atau atasan. Dan biasanya ada konflik kepentingan di situ. Tapi bisa juga atasan itu menjadi motivator bagi bawahannya jika memang dia baik. Ada juga atasan yang merasa saya ini nggak punya waktu untuk melakukan penilaian kinerja. Anak buah saya terlalu banyak. Nah, mosok saya harus menilai 50 orang bawahan saya. Dan itu dilakukan setiap bulan. Satu kali penilaian butuh waktu 1 jam. Waduh, capek. Dan saya juga tidak mengenal mereka satu persatu, misalnya begitu. Sehingga banyak yang mengeluh tentang time availability. Dan juga mungkin karena hubungan yang terlalu dekat dengan atasan. Nanti di berikutnya akan ada hambatan dalam performance appraisal. Karena friendship akhirnya menjadi bias atau bias. Penilaiannya sudah tidak objektif lagi. Sumber yang kedua bisa juga penilaian kinerja itu berasal dari rekan sejawat, coworker, atau peers. Ya, biasanya ada yang menggunakan model peer nomination, peer rating. Yang ditanya di dalam satu angket survei atau penilaian kinerja, apakah teman Anda bersifat membantu? Kemudian akhirnya ada rankingnya dari teman-temannya tadi. Tetapi ini semua punya masalah yang mirip ya. Yang pertama adalah friendship, karena hubungan baik. Dan akhirnya jadi leniency, kasihan.
Ini teman saya Pak, kasihan Pak, memang dia itu sulit untuk konsentrasi lah, gimana dia single parent, kalau mau berangkat kerja itu harus menyiapkan ini dan itu. Nah, akhirnya kasihan. Tetapi seharusnya penilaian dari coworker ini seharusnya punya akurasi yang tinggi karena mengenal secara dekat, high level of accuracy. Dan harusnya ini feedback yang paling bagus. Kalau misalnya ada 5 orang temannya, semuanya bilang jelek, ya seharusnya memang orang itu jelek gitu. Tapi mungkin juga ada yang benci, ada yang tidak. Nah, akhirnya kita tahu bahwa orang ini ada permusuhan atau konflik dengan si A, tapi dia sebenarnya dengan yang lain tidak. Nah, misalnya begitu. Nah, yang sedang ngetren sekarang ini adalah menggunakan self-assessment, yaitu menilai diri sendiri. Sudah sangat banyak yang menggunakan model ini di pemerintahan. Kalau saya sebagai dosen juga ada dengan istilah evaluasi diri begitu. Dan sama juga masalahnya adalah leniency effect, mengasihani diri sendiri. Tapi seharusnya kalau betul itu adalah hal yang baik, karena itu good preparation. Kalau evaluasi diri, misalnya kalau saya dosen ya, sebelum buat ya laporan sertifikasi dosen misalnya, itu akan tahu bahwa saya ternyata ada di level ini, masih kurang ini, dan harus memperbaiki yang di situ misalnya. Sumber penilaian yang lain adalah dari bawahan atau subordinate. Apa kendala yang utama? Bias. Ya, biasanya kalau ada beberapa bawahan yang ya mayoritas itu benci kepada atasannya dengan alasan yang jelas atau dengan alasan yang tidak jelas. Pokoknya saya benci Pak, begitu. Ada yang alasannya jelas, dia itu atasan nggak bisa ditiru, begini. Masa dia ngasih contoh terlambat begini. Nah, ada yang begitu. Ada yang hanya karena iri hati, dengki, dan teman-temannya. Kenapa kok bukan saya yang jadi atasan ya? Nah, gitu. Kalau sudah ada penilaian dari bawahan, maka yang paling baik adalah menggunakan model anonimus. Tidak ada identitas. Karena kalau tidak, maka akan ada leniency lagi. Cuman ini bukan leniency kasihan, tapi wegah gitu, takut. Ya. Penilaian kinerja itu juga bisa berasal dari klien atau dari customer. Di rating terutama bagi karyawan yang ada di ujung tombak untuk public service atau pelayanan publik. Biasanya ini menjadi sumber yang bagus untuk mendapatkan umpan balik, good source of feedback. Dan biasanya tidak terlalu banyak. Ya. Misalnya saya begitu, maka saya dapat penilaian kinerja juga salah satu sumbernya adalah dari mahasiswa. Itu klien juga kan. Kita mungkin juga sering diminta rating ya, kalau setelah dilayani di beberapa pelayanan publik. Anda puas dengan pelayanan customer service ini? Nah, misalnya begitu. Nah, biasanya dengan customer rating ya, entah itu di web, atau mungkin Anda yang sering pesan layanan ojek online. Mungkin punya akurasi yang bagus, tapi punya verifikasi yang rendah. Kadang-kadang kita tidak tahu ini ngasih negatif rating ini karena apa ya. Jangan-jangan karena hanya dia tersinggung yang tidak beralasan. Nah, ini contoh.
Kita lihat seperti ini banyak ya di e-commerce itu ya. Yang paling betul sebenarnya dengan menggunakan isi atau isian. Sayangnya kalau customer feedback dibuat seperti ini, dibuat isi, maka itu akan sulit. Kenapa ya? Customernya males. Jarang sekali ada yang seperti ini. Kalaupun disediakan juga tidak diisi dengan baik dan benar. Anda, saya juga pasti merasakan hal yang sama. Anda bisa bayangkan kalau setelah makan di satu resto, kemudian Anda disuruh mengisi rating seperti ini. Males Pak, begitu. Habis makan aja repot. Ya. Tapi sebenarnya ini umpan balik yang baik. Ya mungkin seperti ini ya. Ini let your staff be humans. Jangan kaku. Anda bisa lihat di paragraf sebelumnya, the service was extremely robotic and horribly boring. Mungkin loh ya, mungkin si tempat ini bagus karena dia juga punya pendapat yang bagus, tapi ya mungkin pelayanannya robotik. Kalau Anda kepengen tahu pelayanan robotik itu mungkin ya beberapa security di tempat-tempat perbankan atau yang lain gitu ya. Mereka mengucapkan salam dengan apa ya? Kaku begitu. Seperti di program. Selamat datang. Kepentingan Anda apa begitu. Seperti itu. Seperti main drama ya. Nah, tapi ada juga yang tulus. Nah, itu lain, yaitu let your staff be humans. Ya. Tapi sekali lagi, jarang sekali ya orang yang bisa mampu seperti itu. Dan jarang sekali juga customer yang mampu memberikan rating dan ulasan selengkap ini. Ya, itu pengantar untuk performance appraisal. Kita nanti akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Masih di bab tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.